Dengan disahkannya RAPBD tahun anggaran 2022, seluruh kebutuhan belanja Kabupaten Waikanan tahun berjalan berharap dapat terpenuhi. Masih banyaknya kebutuhan 4 bagian Prokopim Setdakap Waikanan, seperti pemenuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum tersentuh. Hal tersebut tergambar dari antusiasme dan keinginan setiap SKPD mengusulkan dan menyarankan kegiatan-kegiatan yang harus dianggarkan pada APBD tersebut. Strategi fiskal yang dijalankan pemerintah daerah melalui APBD tahun anggaran 2023 diharapkan semakin produktif, efisien, dan berdaya tahan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Adapun besaran angka dalam rancangan APBD 2023 pemerintah Kabupaten Waikanan telah menyusun secara kredibel dan realistis sesuai dengan tantangan perekonomian yang akan dihadapi serta disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat. Bagaimana kualitas pembangunan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Dengan perencanaan yang telah diatur, diharapkan APBD mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, efektif, dan berkesinambungan sehingga mampu mengendalikan risiko dan mampu memberikan kontribusi positif dalam penguatan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang pada akhirnya dapat menjadi penopang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Waikanan. Di APBD kita juga di tahun 2023 ini terus
bagi Pondok Indah baik bagi masyarakat Kabupaten Lumayang. Oleh karenanya saya berharap ke depan mari melakukan bersama agar diperbaiki jalan-jalan ini. Dan pengawasan setuju, kita perketat pengawasannya agar kendaraan, agar pembangunan itu bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian Pak Abu saya jawab ke Kakam itu bulan Mei insya Allah. Kemudian pembangunan ini disampaikan juga tadi sama Pak Lukman tentang pembangunan harus tepat sasaran, ya manfaatnya sudah jelas. Saya mau betul pembangunan itu tepat sasaran. Ya. Kita semua mau, ya pembangunan itu tepat sasaran. Kalau bisa dibangun semua aspirasi rakyat itu kita bisa penuhi. Tapi tentu ada beberapa kendala yang memang harus kita hadapi. Bicara soal anggaran, kawan-kawan juga tahu lah. Tidak usah kita buka anggaran, kawan-kawan juga ikut bahas anggaran. Tahu anggaran di WKM ini berapa. Pembangunan fisik, kawan-kawan juga bisa tahu ya berapa anggaran fisik, berapa di AU fisik, berapa dak fisik ya. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi. Kalau ada yang bicara kita tutup-tutupi, nggak ditutup-tutupi. Kalau tutup-tutupinya Pak anggota DPR eksekutif dan legislatif tutup-tutupinya. Nggak mungkin ditutupi oleh eksekutif sendiri, karena semuanya dibahas. Ya, jadi kalau tutup-tutupi itu kita berdua yang menutupi Pak eksekutif dan legislatif. Jadi nggak ada yang kita tutupi, kita buka semua. Ya, kalau kita nggak ikut rapat, nggak ada barang apa, nggak ada pembahasan komisi ya tutup-tutupan namanya. Kalau ini kita buka semua. Jadi anggaran jelas kemana, untuk apa? Kawan-kawan saya bilang anggota DPRD lebih pintar bahkan dari saya, menurut saya. Kemudian bicara soal menjual pemanfaatan dan CSR tadi saya sampaikan Pak Abdul, memang kita sudah juga mengurangi pembangunan sedikit. Saya pengen UMKM, saya pengen stunting, saya pengen tadi sampah seperti tadi ya, untuk dipergunakan dana CSR itu pemanfaatannya. Kemudian tadi mengejar APBD Pak Abu ini sudah dilakukan juga, jadi kita memproyeksikan PAD kita tahun 2023 ini target pajak daerahnya terutama itu naik 10% dan distribusinya itu naik 5%. Itu harapan kita. Untuk pertama pengesahan raperda tentang APBD Kabupaten Lumayang tahun anggaran 2023 dan dua pengesahan raperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Lumayang tahun 2022-2025.
Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan pada Nabi kita tahun 2023 ini. Kami berharap segala kebutuhan belanja daerah untuk anggaran tahun berjalan ini bisa terpenuhi, walaupun kita menyadari masih banyak kebutuhan pembangunan seperti pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum tersentuh. Ini tergambar dari antusiasme dan keinginan kita semua mengusulkan dan menyarankan kegiatan-kegiatan yang harus kita anggarkan pada APBD ini. Namun demikian, dengan adanya strategi fiskal yang akan dijalankan pemerintah daerah, APBD Kabupaten Waikanan tahun anggaran 2023 diharapkan semakin produktif, efisien, dan berdaya tahan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Adapun besaran angka dan rancangan APBD tahun 2023 ini telah disusun secara kredibel dan realistis sesuai dengan tantangan perekonomian yang akan dihadapi, serta disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Sehingga nanti diharapkan APBD ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, efektif, dan berkesinambungan, sehingga mampu mengendalikan risiko serta berkelanjutan yang akan diberikan kontribusi positif dalam pembangunan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang ada pada akhirnya dapat menjadi penopang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Waikanan. DPRD Kabupaten Waikanan juga telah mengesahkan rancangan peraturan daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Waikanan tahun 2022 hingga 2037 yang telah disahkan menjadi peraturan daerah. Peraturan daerah Riparkap merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Waikanan dalam upaya menciptakan sinergisitas arah kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Sehingga kehadiran peraturan daerah ini tidak hanya menjadi aktivitas cetak biru dengan telah disetujuinya dua raperda tersebut, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan akan menyampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dilakukan evaluasi. Dan kita kan anggaran kita ini nggak cukup banyak. Tadi disampaikan juga ada beberapa anggota DPRD menyampaikan kepada kita agar anggaran ini karena memang sedikit agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat dari semua sektor, mau dia pendidikan, mau dia kesehatan, mau infrastruktur, mau semua. Karena anggaran sedikit nggak cukup banyak kita ini agar kita bisa manfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Karena beban kita di APBD 2023 ini cukup banyak. Ya, ada kita sudah mulai menganggarkan untuk pileg, pilpres, ya kan, pilkada, kemudian kita juga sudah menganggarkan juga untuk pemilihan kepala kampung dan sebagainya. Jadi memang beban APBD 2023 sangatlah berat dan saya sudah sampaikan kepada masing-masing OPD agar bisa membelanjakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan masyarakat. Kebutuhan yang paling mendasar dan prioritas apa? Ya, sekarang kan kita tahu kalau COVID mungkin sudah agak mereda. Kita hari ini butuh peningkatan ekonomi, infrastruktur juga kita masih membutuhkan. Ya. Peningkatan UMKM, ekonominya melalui UMKM kita mesti terus dorong. Di beberapa hal kemudian SDM juga begitu. Kita juga menyiapkan anggaran juga nanti untuk Unila yang insya Allah akan terrealisasi. Insya Allah tahun depan sudah melakukan penerimaan pegawai. Jadi banyak anggaran-anggaran yang memang kita siapkan untuk menunjang bagaimana supaya Kebang Waikanan bisa lebih baik.